Oke, kita lanjutkan ya materinya. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan medan elektrostatik ya, baik untuk yang distribusi diskrit yang bentuknya seperti ini. Jadi kita tinggal jumlahkan saja oleh masing-masing partikel gitu ya, untuk masing-masing sumber. Bentuknya adalah E sama dengan 1/4 V epsilon 0 sigma J dari 1 sampai N kalau sumbernya ada N gitu. Qj adalah muatan sumber ke J dibagi dengan R minus Rj pangkat 3 dikali R minus Rj, di mana R itu adalah posisi yang kita ingin hitung medannya, dan Rj adalah posisi sumber ke J. Nah, sini kita sudah lihat contohnya kemarin, baik secara analitik maupun kita hitung secara geometrik. Nah, kemudian kita juga udah bahas satu kasus untuk medan elektrostatik distribusi yang muatan kontinu. Bentuknya kita rubah aja sigmanya jadi integral. Di sini kita hitung untuk kasus yang rapat muatannya uniform ya, seragam. Dan kemarin diambil contoh yang kawat lurus bermuatan listrik seragam. Kita dapat medan totalnya. Ada dua cara kita kemarin bahas. Kita bisa hitung via satu partisi seperti ini, sama langsung direct integral seperti ini, atau kita exploit simetri dengan menggunakan dua partisi dan menggunakan fakta bahwa nanti dua partisi ini ada komponen gaya yang saling cancel. Dalam hal ini gaya yang vertikal, yang horizontal ya. Pada komponen X ya, setiap pasangan partisi itu akan saling cancel, sehingga gayanya hanya muncul gaya arah vertikal ya. Dan ini integralnya segala macam, kita dapat bentuknya seperti ini. Kemudian untuk kasus yang kawat sangat panjang, kita bisa dapatkan E-nya sama dengan lambda per 2 V epsilon 0 Y ya. Pada arah J tentunya di sini. Oh. Oke, halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Sekarang kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan coba bahas kawatnya tidak lurus, ya, tapi kita kawat yang melingkar. Sekarang kita akan coba medan elektrostatik. Kawat melingkar bermuatan seragam ya. Oke. Nah, jadi misalkan saya punya suatu kawat, dia melingkar, sebut aja jari-jarinya A misalkan. Dia terletak di bidang horizontal. Jadi kita bikin koordinat saja. Nah, seperti ini misalkan, ini sumbu X sebut saja, ini sumbu Y.
Dan ini sumbu Z. Nah, seperti ini. Jadi ini kawat melingkar. Jari-jarinya A. Dan rapat muatannya lambda ya. Dia konstan karena dia seragam. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung medan, tidak di sembarang titik ya. Kita hitung yang mudah saja supaya kita bisa exploit simetri lagi. Kita akan hitung medan di sepanjang sumbu Z. Kita akan hitung di sepanjang sumbu Z. Nah, karena sistemnya simetri juga, karena sistemnya simetri sama dengan kasus yang ini, kita akan coba pakai dua partisi ya untuk mengeksploit simetrinya. Jadi kalau saya hitung, saya ambil partisi di sini, kita sebut saja ini sebagai partisi 1 misalkan. Partisi 1, panjangnya DL. Berarti kita punya muatannya tentunya dq sama dengan lambda DL. Gitu. Tentunya vektornya yang ini adalah RQ. Dan ini adalah vektor R-nya tentunya. Ini adalah vektor R-nya, dan ini adalah vektor R minus RQ. Jadi kalau saya gambarkan, saya tuliskan tentunya vektor RQ ya, vektor RQ panjangnya adalah ini ya. Panjangnya adalah A karena ini sama dengan jari-jarinya. Kemudian R-nya adalah Z, K, dan R min RQ-nya berarti panjangnya adalah X kuadrat plus Z, A kuadrat plus Z kuadrat. Jadi vektor R itu adalah Z pada arah K tentunya. Nah, RQ-nya tentunya agak rumit di sini bentuknya sebenarnya. Jadi saya tuliskan saja sebagai RQ ya. Sini XQI plus YQJ. Nah, tapi dari sini kita bisa tahu bahwa panjang RQ tentunya adalah A ya, karena ini sama dengan jari-jarinya, ini konstan. Ini konstan. Karena ini dinyatakan jari-jari lingkarannya, dan panjang R min RQ-nya kita bisa gunakan Pythagoras, ini sama dengan akar A kuadrat plus Z kuadrat. Ini juga konstan berarti ya. Karena A-nya konstan, Z-nya juga konstan, jadi ini adalah konstan. Nah, berarti DE-nya itu tegak lurus ke sini, tegak lurus apa? Sepanjang ini, sepanjang R min RQ, ini adalah DE-nya. Kita sebut DE1. Nah, kita akan coba gunakan dua partisi di sini. Saya akan ambil partisi satu lagi ke belakang, ya, persis sepanjang diagonalnya. Nah, ini adalah partisi kedua. Ini adalah partisi 2. Jadi tentunya vektor ini adalah minus RQ. Dan tentunya vektornya yang ini ya. Ini adalah DE2. Nah, kita agak susah ngelihatnya sebenarnya. Oleh karena itu saya akan coba slice. Saya akan coba potong melintang sepanjang garis ini. Kalau saya sebut ini adalah sumbu S. Saya akan potong sepanjang sumbu S. Kalau saya potong sepanjang sumbu S, maka kita punya seperti ini. Nah, ini adalah S, ini adalah Z. Nah, kita punya ada objek di sini.
Dan kita punya objek di sini, ini adalah kawat yang di partisi 1, ini adalah kawat di partisi kanan. Ini di S sama dengan A, ini di S sama dengan minus A, nah, ini Z. Saya panjangin dikit deh. Z. Nah, jadi kita punya ini adalah DE2-nya dan ini adalah DE1-nya. Nah, kita bisa lihat konfigurasinya itu sama ya dengan yang sistem seperti ini, sama dengan yang discrete seperti yang kemarin yang ini. Konfigurasinya sama karena ini kita punya dq 1 sama dengan lambda dl, dan ini juga sama, kita punya dq 2 sama dengan lambda dl. Karena muatannya sama, jaraknya sama, panjang ininya juga jadi sama, akhirnya konfigurasinya benar-benar sama. Jadi kalau saya projection ke arah mendatar dan arah vertikal, nanti yang arah mendatarnya ini dia saling cancel, ini saling cancel, sehingga sama, hasilnya tinggal yang arah vertikal saja. Sekali lagi, kalau saya sebut sudut ini adalah theta, maka sebut ini theta. Maka untuk setiap pasangan partisi, komponen arah mendatar tidak harus X sekarang, yang mendatar itu saling menghilangkan. Sehingga tinggallah komponen yang arah vertikal. Setupnya selalu sama, ya, jadi DE totalnya itu adalah 2 DE cos theta, arah K sekarang. Jadi medan totalnya DE sama dengan 2 DE total ya. Sama dengan 2 DE cos theta arah K dalam hal ini. Nah, tentunya saya bisa tuliskan jadi 2 DE-nya tentunya seperti biasa 1/4 V epsilon 0 dq dibagi R min RQ. R min RQ-nya adalah akar kuadrat plus Z kuadrat. Plus Z kuadrat dikali cos theta. Karena ini adalah Z, ini A, ini akar A kuadrat plus Z kuadrat. Jadi cos theta-nya adalah Z per akar A kuadrat plus Z kuadrat di arah K ya. Nah, jadi saya bisa tuliskan 2 dikali 1/4 V epsilon 0 lambda dl dibagi ini ada Z-nya di sini, saya tuliskan saja A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 arah K ya. Nah, lihat di sini cukup sederhana ya, sederhana dalam artian karena kita punya Z-nya itu konstan, lambda-nya konstan, A-nya konstan. Semuanya bisa keluar dari integral, kita keluarkan dari integral. Jadi nanti yang tinggal diintegralkan hanya yang dl-nya saja.
Jadi akhirnya E totalnya itu adalah 2 lambda Z dibagi 4V epsilon 0 dikali 1 per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 K integral DL. Nah, karena kita pakai 2 pasangan partisi, maka ketika kita menghitung sepanjang objek, artinya sepanjang kawat melingkar ini, tapi karena kita gunakan 2 partisi, jadi yang akan kita integralkan sepanjang setengah lingkarannya saja. Jadi tentunya sepanjang setengah lingkaran, L-nya dari 0 sampai L-nya sama dengan V kali A ya, setengah keliling lingkaran. Ini setengah keliling lingkarannya. Jadi sama akhirnya kita punya 2 lambda Z dibagi 4V epsilon 0 K per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 di sini dikali V kali A ya. Jika kita asumsikan misalkan muatan totalnya adalah Q, nah, misalkan muatan total adalah Q, maka saya punya tentunya Q itu sama dengan lambda dikali panjang totalnya. Panjang totalnya adalah 2V kali A ya. 2V kali A adalah keliling lingkaran. Nah, jadi bisa dilihat di sini 2VA dikali lambda itu adalah Q. Nah, jadi saya punya akhirnya E totalnya sebagai fungsi dari Z tentunya adalah Q dibagi 4V epsilon 0 dikali Z dibagi A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 arah K ya. Oke. Nah, ini adalah medan untuk kawat yang melingkar ya. Dan listrik untuk kawat melingkar dengan distribusi seragam. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Nah, jadi ini untuk kasus-kasus yang satu dimensi, ya. Tentunya kalau jadi garis gitu, kawat gitu ya. Tentunya kalau kita ingin lari ke dimensi yang lebih tinggi, misalkan kita lari ke permukaan atau ke volume, pengerjaannya tentunya lebih rumit lagi gitu ya. Tapi kita bisa ya, jadi pada akhirnya sebenarnya kita harus melakukan 2 kali integral untuk permukaan itu ya, dan 3 kali integral untuk volume gitu ya. Jadi kalau kita ambil muatan titik seperti ini, kita harus integralkan sepanjang vertikal dan kita harus integralkan sepanjang garis horizontal gitu ya, untuk mendapatkan medan totalnya. Nah, tapi kita bisa ada triknya lah sedikit gitu, seperti sama halnya kita exploit simetri di sini gitu ya. Kita bisa gunakan atau kita bisa lakukan trik untuk mempartisi sebuah objek gitu ya, dan melakukan integralnya jadi jauh lebih sederhana.
Misalkan untuk kasus 2 dimensi, kita tinjau keping, misalkan kita akan tinjau medan elektrostatik untuk keping atau cakram melingkar dengan jari-jari A. Dengan jari-jari A atau dengan bermuatan seragam lah ya. Muatan seragam. Nah, jadi saya punya sekarang setupnya sama dengan yang tadi. Saya punya sebuah keping, bukan lagi kawat melingkar ya, tapi ini adalah keping, ini X, ini Z. Keping di sini berarti dia isi ya, maksudnya bukan hanya kawat, tapi dia sama isinya. Nah, jadi ini adalah buah keping. Jadi ini keping atau cakram. Jari-jari A. Rapat muatannya sekarang bukan lagi lambda tentunya. Rapat muatannya sigma ya, karena dia di permukaan. Rapat muatan sigma konstan karena dia seragam. Nah, kalau kita mau direct dari sini, dari formulasi yang dipakai seperti ini, jadi artinya kita bikin objek kontinu itu diaproksimasi didekati oleh muatan titik. Nah, jadi kita ya integralnya jadi harus 2 kali gitu ya. Integral sepanjang radial dan integral sepanjang sudut. Nah, sedangkan kalau ya integral 2 kali, formulasi integral 2 kali seperti itu tidak mudah gitu ya. Tapi mungkin harusnya Anda belajar di matematika 2 nanti gitu ya. Nah, tapi kita bisa manfaatkan sebenarnya, kita bisa partisi objek keping ini tidak sebagai muatan titik ya. Tapi kita partisi objek ini sebagai kawat-kawat melingkar yang ditumpuk gitu ya. Bukan ditumpuk, apa namanya, ditempel-tempel gitu ya. Sehingga dia akhirnya sampai ke jari-jari A. Jadi misalkan kalau saya punya ini keping kita, misalkan ini keping kita, nah, daripada saya bikin partisi seperti partikel, saya akan partisi dia saya akan partisi objeknya sebagai kawat-kawat melingkar yang kecil. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah partisi kita. Saya bikin lagi yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Jadi ini partisi kita. Sebut aja jari-jari ini adalah R, dan lebar ini adalah DR misalkan. Lebarnya adalah DR, gitu. Nah, jadi total muatan pada cincin, jadi terdiri dari cincin, ini cincin, berupa partisinya berupa cincin. Jadi kita ambil partisi berupa cincin, gitu, dengan jari-jari R.
dari R dan ketebalannya adalah dr. Berarti berapa muatan yang terkandung pada cincin tersebut? Gitu ya. Kalau muatannya adalah kita sebut deki, muatan pada cincin itu adalah deki, dan saya tahu deki itu adalah sigma dA. Nah, saya tinggal hitung berapa luas ini. Berapa luas cincin? Yang tahu nggak? Kalau saya punya jari-jarinya R dan ketebalannya dr, berapa luasnya? Ayo, berapa luasnya? Yuk. Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu? Hitung luas cincin. Saya punya lingkaran, jari-jarinya R. Berapa luas lingkaran ini? Berapa luas lingkarannya? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Nah, sekarang saya punya lingkaran yang lebih besar. Jari-jarinya adalah R plus dr. Berapa luasnya? Pi R plus dr kuadrat dikurangi Pi R kuadrat. Ini adalah V R plus dr kuadrat. Nah, jadi luas cincin ya tinggal selisihnya aja kan berarti ya. Selisihnya adalah berarti delta L itu adalah V R plus dr kuadrat minus VR kuadrat. Jadi sama dengan VR kuadrat ditambah 2V RDR ditambah VDR kuadrat dikurangi VR kuadrat. VR kuadratnya bisa kita coret, sisanya tinggal yang ini plus ya. Nah, kalau saya ambil selisihnya kecil, artinya DR-nya kecil sekali, ya, maka DR kuadrat bisa kita buang, juga kita bisa buang. Jadi hasilnya adalah 2VR DR. Nah, jadi total muatannya deki sini bisa kita bilang bahwa sigma dikali luasnya adalah 2VR DR. Oke. Sorry. Ada pertanyaan dulu? Jadi kita punya partisi berupa cincin ini dengan jari-jari R. Nah, kalau saya ngitung medannya di sini, nah, saya tahu tadi medan oleh cincin itu adalah yang ini. Medan oleh cincin itu adalah yang ini, Q per 4 V epsilon 0 Z dibagi A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Jadi medan oleh cincin
oleh partisi sini cincin adalah DE sama dengan key-nya muatannya kalau di sini key berarti di sini jadi DQ per 4 V epsilon 0 dikali Z, nggak berubah Z-nya, dibagi A kuadrat plus Z kuadrat. A itu adalah jari-jarinya, sekarang jari-jarinya adalah R. Jadi R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 arah K. Nah, DQ-nya bisa kita ganti jadi sigma 2VRDR di sigma 2VR DR dibagi 4pi epsilon 0 Z dibagi R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 arah K. 2V-nya bisa kita buang, bisa 2 di bawah. Nah, jadi akhirnya medan totalnya oleh keping E sebagai fungsi dari Z sama dengan sigma per 2 epsilon 0, ada Z-nya di sini, ada K-nya di sini, integral, saya punya di sini RDR dibagi dengan R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Tentunya batasnya dari R sama dengan 0 sampai A, karena totalnya A. Nah, kita tinggal integralkan saja yang ini. Integralnya cukup mudah sebenarnya. Jadi kalau saya misalkan bisa langsung direct substitusi ya. Substitusi langsung kalau saya misalkan U sama dengan R kuadrat plus Z kuadrat, maka DU sama dengan 2R DR. Jadi akhirnya saya bisa integralnya RDR jadi setengah DU dibagi dengan U pangkat 3/2 sama dengan setengah U pangkat min 3/2 DU ya. Jadi berapa tuh integralnya? Jadi min U pangkat min setengah ya. Benar nggak? Atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Jadi saya punya di sini akhirnya sigma Z per 2 epsilon 0 arah K. Ada minus. U-nya adalah jadi 1 per akar R kuadrat plus Z kuadrat dari R sama dengan 0 sampai A ya. Jadi akhirnya saya punya sigma Z per 2 epsilon 0. Saya masukin R-nya 0 dulu ya, jadi 1 per Z. Dikurangi 1 per akar A kuadrat plus Z kuadrat. Ini arah K. Z-nya saya masukkan ke dalam ya. Atau nggak apa-apa. Nah, jadi E totalnya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Z-nya saya masukkan ke dalam. Ini adalah Z per akar A kuadrat plus Z kuadrat. Arah K. Nah, ini adalah medan untuk kasus yang keping. Integralnya tidak terlalu rumit ya sebenarnya, karena yang agak susah itu adalah setup partisinya ya. Jadi kalau kita pinter-pinter nyari partisi, integralnya sebenarnya jadi tidak terlalu rumit gitu ya. Tapi sekali lagi ini ya spesifik kalau kita tinjau di sumbu Z gitu ya. Kalau kita tinjaunya di sini, ya kita tidak lagi bisa exploit simetri di situ.
Jadi integralnya tidak sederhana lagi gitu ya. Bisa sih dihitung, tapi tidak sederhana integralnya. Yang ini jauh lebih sederhana. Nah, sekarang sama halnya dengan kasus yang batang, kita bisa tinjau kawat yang sangat kasusnya ekstrim, di mana kawatnya sangat panjang. Di sini juga kita bisa tinjau kasus di mana A itu jauh lebih besar daripada Z. Jadi kawat bidangnya, kepingnya sangat luas. Sangat luas. Nah, kalau kita tinjau A jauh lebih besar daripada Z, gitu ya, maka suku yang akar A kuadrat plus Z kuadrat itu dia jadi suku A yang dominan, dan suku Z per A itu dia menuju 0 tentunya. Untuk kita ambil limit misalkan A menuju tabringga gitu ya. Nah, sehingga untuk kasus yang kepingnya sangat luas, nah ini menarik, di mana E-nya sekarang tinggal suku yang belakang aja, sigma per 2 epsilon arah K. Ini menghasilkan medan yang uniform. Medan yang seragam. Artinya dia tidak bergantung pada X, tidak bergantung pada Y, tidak bergantung pada Z gitu. Dia hanya menghasilkan dia cenderung konstan gitu ya. Dia cenderung konstan. Yang ini juga bentuknya sederhana ya. Tapi dia masih bergantung pada Y. Bergantung pada Y. Semakin jauh Y-nya semakin kecil. Nah, tapi kalau di sini dia tidak bergantung pada apa-apa, tidak bergantung pada Y, tidak bergantung pada apa. Tentunya asumsi ini harus tetap berlaku. Asumsi ini harus tetap berlaku. Jadi artinya, dan yang menarik sebenarnya, meskipun kita tinjau keping, ya, meskipun kita tinjaunya keping bentuknya lingkaran, karena kita tinjau kepingnya sangat luas dan kita tinjau di daerah center, di daerah dekat pusat gitu ya, dekat pusat, di mana sekarang daerah dekat pusat itu artinya jauh sekali dari ujung karena kepingnya luas sekali, maka sebenarnya formulasi bahwa E itu sama dengan sigma per 2 epsilon 0 arah K, itu dia tidak bergantung pada H, tidak bergantung pada bentuk ujung dari kepingnya gitu ya. Jadi mau kepingnya melingkar, mau kepingnya bentuknya persegi gitu ya, jadi ujungnya persegi gitu, atau persegi panjang atau apapun gitu, selama kepingnya sangat luas dan kita tinjau di daerah center, di daerah dekat pusat, maka medannya itu dia tetap sama dengan sigma per 2 epsilon gitu ya. Jadi ini efek dari tepi, ini bentuknya jadi tidak bergantung pada bentuk tepinya. Mau dia bentuknya melingkar, mau dia bentuknya persegi gitu, selama kita tinjau keping yang sangat luas dan kita tinjau daerah center, maka besar E-nya itu sama dengan ini, sigma per 2 epsilon nol arah K. Jadi kalau saya punya keping gitu ya, bentuknya apapun, kepingnya luas sekali, gitu. Nah, jika kita tinjau daerah sini, daerah-daerah dekat center sini, nah itu medannya tuh dia uniform. Jadi di mana-mana tuh dia sama gitu ya, arahnya ke atas semua gitu.
Oke. Nah, satu lagi yang menarik kalau saya balik yang saya tinjau sekarang bukan di atas, bukan di sini. Ini kan sumbu Y-nya tadi, ini sumbu Z-nya. Nah, kalau saya tinjau di bawah, daerah sini gitu ya, ketika saya tinjau daerah bawah, dia medannya tidak lagi ke atas tentunya, karena dia akan selalu keluar ya. Ini medannya itu jadi ke bawah ya. Gitu. Jadi pada akhirnya sebenarnya untuk seluruh ruang, kalau kita bicara untuk seluruh ruang, jadi ini hanya berlaku sebenarnya untuk region Z yang positif. Untuk Z negatif, itu jadi minus, jadi kebalikan arahnya. Jadi E-nya secara umum harusnya bentuknya begini sebenarnya. Sigma per 2 epsilon 0 arah K untuk Z positif, dan minus sigma per 2 epsilon 0 arah K untuk Z yang negatif. Ya. Jadi kalau saya gambarkan, ini kepingnya, misalkan di daerah atas ini dia ke sini, ini E-nya, di sini dia keluar sini. E. Ini di Z positif, ini di Z negatif. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, nanti untuk ada pertanyaan? Mau nanya Pak. Ya. Sok Alvia dulu aja. Saya mau nanya Pak, tadi yang DE-nya kenapa sama yang di atas? Yang ini maksudnya? Iya. Nah, karena kita pakai partisinya cincin, berupa cincin, nah, jadi artinya ini partisi kita. Ya. Jadi partisinya kan, kalau saya pakai partisinya muatan titik, yang kita pakai harusnya yang ini kan, yang awal, yang umum, yang ini. Nah, tapi karena kita pakainya partisinya tidak muatan titik, kita pakai partisinya cincin, ya, maka DE-nya itu kan DE oleh cincin, bukan DE oleh muatan titik. Nah, DE oleh cincin kita udah hitung di sini kan. Ini kan medan oleh cincin. Oleh kawat gitu maksudnya, oleh kawat melingkar. Ya, kawat melingkar kan kalau saya ambil cincin dengan ketebalan yang sangat kecil, itu kan jadi seperti kawat melingkar biasa. Nah, karena DE-nya seperti ini, karena DE-nya cincin, jadi kita pakai yang ini, kawat melingkar. Tapi sekarang, muatan yang dikandung oleh, kalau ini muatan totalnya adalah Ki, yang apa namanya, yang kawat ini. Nah, sekarang muatan di sini, yang kawat cincin ini, partisi ini bukan lagi Ki, tapi Deki. Sama dengan sigma DA sama dengan sigma 2 VRDR. Nah, itu yang pertama. Maka di sini Dekinya saya bisa ganti jadi sigma 2 VRDR. Nah, kemudian jari-jarinya, di sini kan kawatnya, jari-jarinya adalah A. Sedangkan di partisi yang kita punya, sekarang jari-jarinya adalah R. Nah, makanya di sini A-nya juga diganti jadi R. Gitu. Oke, nah kenapa pakai yang cincin? Karena kita partisinya itu cincin, bukan muatan titik. Jadi kita pakai yang ini, bukan pakai yang atas. Itu tergantung bentuk dari partisinya itu ya Pak? Betul, betul. Apakah kita bisa pakai yang atas, pakai muatan titik? Bisa, jelas, nggak ada masalah. Cuman tadi saya bilang, kalau kita pakai muatan titik, kita harus integralin 2 kali. Pertama kita harus integralin arah vertikal, satu lagi arah horizontal, atau integral sepanjang radial, satu lagi sepanjang sudut. Gitu. Nah, kita harus integralin 2 kali. Nah, tapi di sini kalau kita pakai partisi yang lain, pakai partisi cincin, kita integralinnya cuma sekali. Meskipun sebenarnya kita integralinnya 2 kali juga. Ya. Maksudnya gimana Pak 2 kali? Ya integral yang pertamanya kan udah ketika kita menghitung cincin. Gitu.
Jadi ini integralnya sekali di sini, sekali lagi di sini gitu. Jadi terus sebenarnya 2 kali gitu. Tapi kita manfaatkan hal yang udah kita hitung sebelumnya. Tapi benar, secara umum dia bergantung pada partisi. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Kan tadi kayak kasus yang terakhir itu dianggapnya kayak R-nya itu sangat panjang dan akhirnya di akarnya jadi tahingga dan akhirnya cuma sigma per 2 pi epsilon 0 kan. Ya. Kalau misalkan itu kan R sangat panjang. Kalau misalkan kita ambil titik yang sejauh-jauhnya itu bisa nggak sih dihitung gitu? Bisa. Jadi ini kan kita ambil sebenarnya daerah di mana, region di mana untuk kasus ini ya, kepingnya sangat luas. Jadi kepingnya yang besar gitu. Daerah ininya tetap di daerah center, di dekat-dekat sini. Nah, boleh nggak saya ambil kepingnya tetap sama, tapi saya tinjau medan yang jauh, titik yang jauh. Gitu. Itu bisa nggak? Ya bisa aja. Bisa aja. Nah, kita coba aja. Berarti kan saya ambil limitnya sekarang, bukan lagi limit yang A menuju 0. A yang lebih besar dari Z. Sekarang kita bisa ambil limit yang Z-nya jauh lebih besar daripada A. Kalau diambil Z yang jauh lebih besar daripada A. Nah. Gimana coba? Jadi kayak 1-1 kan ya? Oh iya benar Pak. Jadi kayak 0 gitu kan? Ya benar. Tapi kan kita sebenarnya bisa aproksimasi. Ingat yang namanya suku ini kita bisa pakai yang namanya binomial expansion namanya. Binomial ekspansi itu jadi kalau saya punya 1 plus X pangkat N, itu nilainya akan mendekati 1 plus N kali X kalau X-nya jauh lebih kecil 1. Nah, jadi suku yang ini, A kuadrat plus Z kuadrat, pangkat min setengah, itu bisa saya tuliskan ke dalam jadi 1 per Z, gitu. Jadi 1 plus, saya ubah dulu ini ya. 1 per akar A kuadrat plus Z kuadrat, itu bisa saya bikin jadi 1 per Z dikali 1 per akar 1 plus A kuadrat plus Z kuadrat. Saya tulis 1 per Z dikali 1 plus A kuadrat plus Z kuadrat pangkat minus setengah. Nah, sekarang karena Z-nya jauh lebih besar daripada A, maka A kuadrat plus Z kuadrat jauh lebih kecil daripada 1. Kita bisa gunakan relasi binomial di sini. Jadi ini mendekati 1 per Z dikali 1 min A kuadrat per 2Z kuadrat. Atau jadi 1 per Z minus A kuadrat per 2Z pangkat 3. Nah, jadi kalau saya substitusi ke sini, maka yang saya punya adalah E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 dikali 1 min 1 plus A kuadrat per 2Z kuadrat. Nah, sukunya hilang, ini K. Sukunya hilang. Nah, jadi saya punya, lihat di sini, sigma per 4 epsilon 0 ya, dikali Z kuadrat. Ada A kuadratnya. Nah, ini ada yang menarik di sini.
Kalau saya kalikan 4pi, kalau saya kalikan pi atas bawah, jadi saya punya sigma dikali VA kuadrat per 4V epsilon 0 Z kuadrat. Ini jadi apa nih yang atas? Sigma kali VA kuadrat. VA kuadrat itu apa? Apa pi kali A kuadrat? Luas ya. Luas kepingnya kan? Iya. Nah, kalau sigma dikalikan luas kepingnya jadi apa? Sigma itu apa? Nah, sigma itu adalah Q per A. Jadi kalau sigma dikalikan A itu jadi Q, jadi muatan totalnya. Nah, jadi sigma dikalikan VA kuadrat ini jadi Q, jadi muatan totalnya. Jadi akhirnya saya punya Q per 4V epsilon 0 Z kuadrat arah K. Ini rumus apa nih? Q per 4V epsilon 0 per Z kuadrat. Ini adalah medan untuk muatan titik. Nah, jadi kalau kita punya objek apapun, misalkan ini keping, kalau kita tinjau dari daerah yang cukup jauh, si keping ini kan jadi nggak kelihatan lagi seperti keping. Sama ketika kita ninjau bintang misalkan gitu. Bintang kan gede tuh mata, ya, bintang gede gitu. Tapi kalau kita tinjau dari daerah yang cukup jauh, bintang itu kan nggak kelihatan gedenya, dia cuma kelihatan seperti titik aja. Gitu. Nah, ini juga sama, si keping ini kalau kita lihat dari jauh itu nggak kelihatan bahwa itu tuh keping gitu. Yang kita lihat bahwa itu tuh seperti titik gitu. Nah, jadi kalau kita tinjau daerah yang cukup jauh, ya, maka ini seperti titik aja gitu, seperti jadi kaki per R kuadrat gitu ya medannya teh. Dimana R-nya sekarang sama dengan Z tentunya ya, Z kuadrat gitu. Jadi kalau untuk daerah yang cukup jauh, ya struktur keping kayak batang kayak apapun itu nggak kelihatan. Jadi dia seperti titik aja. Gitu. Itu bukan yang ditanyain. Iya Pak, benar Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini.